Jalan pagi ke pasar lama. Beli rambutan segar terasa. Datang meriah penuh gembira Semangat dari kita semua. Halo semuanya. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian mikir gimana caranya manusia dan mesin bisa saling ngerti? Nah, jawabannya ada di teori sibernetik. Di video kali ini kita bakal kupas tuntas konsepnya tanpa ribet. Jadi, pastikan kalian stay sampai akhir. Apa sih teori sibernetik itu? Sibernetik berasal dari kata cybernetik yang berarti pengendalian atau pengaturan. Dalam pembelajaran ini, teori melihat proses belajar sebagai cara pengolahan informasi yang terjadi melalui pertukaran umpan balik antara guru dan siswa yang ditentukan bukan hanya hasil yang dicapai tetapi juga bagaimana informasi tersebut diberikan, diproses, dipahami, dan diingat oleh siswa. Kemudian ada prinsip-prinsip dalam teori sibernetik. Yang pertama yaitu peran sistem umpan balik. Nah, gampangnya tuh gini ya, saat kita kepanasan, otak pasti ngasih sinyal untuk berkeringat. Nah, dalam sistem teknologi dan organisasi juga sama, feedback penting buat menjaga keseimbangan perilaku sistem dan memastikan semuanya sesuai tujuan. Jadi, sistem ini semacam kompas untuk sistem, baik itu makhluk hidup, mesin, atau organisasi, agar tahu kapan kita harus lanjut dan kapan harus berhenti. Yang kedua adalah pemrosesan informasi. Dalam sistem sibernetik, informasi itu ibarat makanan otak. Tanpa informasi, sistem nggak bisa ngambil keputusan, nggak bisa adaptasi, dan nggak bisa belajar. Sistem yang baik harus bisa mengumpulkan, mengolah, dan menggunakan informasi dari lingkungannya untuk bertindak secara tepat. Dalam organisasi, pemrosesan informasi jadi kunci buat mengambil keputusan secara strategis. Misalnya, perusahaan mengumpulkan data penjualan, tren pasar, dan feedback pelanggan. Kemudian dianalisis untuk menentukan mengumpulkan data penjualan, tren pasar, dan feedback pelanggan. Kemudian dianalisis dengan mengumpulkan untuk menentukan strategi bisnis ke depannya. Kalau proses ini salah, perusahaan bisa rugi karena ambil keputusan tanpa dasar yang valid. Jadi, pemrosesan informasi bukan hanya data masuk dan data keluar, tapi bagaimana informasi itu dimanfaatkan supaya sistem bisa tetap relevan, adaptif, dan bertindak dengan tepat. Kemudian yang ketiga, ada pemantauan lingkungan. Nah, kenapa sih pemantauan lingkungan itu penting? Pemantauan lingkungan bisa membuat sistem jadi adaptif dan responsif. Tanpa hal itu, sistem ibarat jalan pakai penutup mata. Tetap jalan, tapi tidak tahu arah dan resiko ke depannya. Yang keempat, penghubungan informasi dengan norma. Bahwa informasi yang diterima oleh suatu sistem harus dibandingkan dengan norma, aturan, atau tujuan yang telah ditetapkan. Jika ada perbedaan antara kondisi aktual dan norma, sistem akan melakukan penyesuaian agar kembali ke jalur yang benar. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas dan mencapai hasil yang diinginkan. Misalnya, termostat bisa mengatur suhu ruangan berdasarkan suhu ideal yang telah ditentukan. Kalau terlalu dingin, pemanas menyala. Artinya, informasi dikaitkan dengan norma untuk melakukan koreksi. Kemudian yang kelima, deteksi penyimpangan. Prinsip ini menjelaskan bahwa sistem harus mampu mendeteksi penyimpangan dari norma atau tujuan yang sudah ditetapkan. Penyimpangan terjadi ketika ada perbedaan antara kondisi yang seharusnya dengan kondisi yang sebenarnya. Setelah penyimpangan terdeteksi, sistem bisa melakukan tindakan korektif untuk kembali ke jalur yang benar. Kalau suhu ruangan terlalu panas dari yang diinginkan, termostat mendeteksi penyimpangan tersebut dan menyalakan pendingin. Kemudian yang terakhir ada tindakan korektif. Setelah sistem mendeteksi penyimpangan dari norma atau tujuan, sistem harus melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kondisi dan mengembalikan keadaan sesuai dengan yang diharapkan. Tindakan ini penting supaya sistem tetap stabil dan berjalan sesuai dengan tujuan. Misalnya, ketika termostat mendeteksi suhu terlalu tinggi, ia menyalakan pendingin agar suhu kembali normal. Kemudian, mekanisme kontrol dalam pendidikan adalah cara untuk bisa memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan sesuai dengan tujuan dengan memanfaatkan input seperti siswa, guru, dan kurikulum. Mengolahnya melalui proses pembelajaran, lalu menghasilkan output berupa hasil belajar. Populasi tidak hanya mencakup manusia, tapi juga objek dan benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekadar jumlah, tetapi harus disesuaikan agar hasilnya tetap relevan dengan tujuan pendidikan.
Baik teman-teman, untuk teori sibernetik dijelaskan kan bahwa belajar itu sebagai proses di mana seseorang mengatur sendiri-sendiri dan mengolah umpan balik untuk mencapai tujuan. Teori sibernetik juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang sistem informasi dan bagaimana sih manusia berperilaku. Nah, ada beberapa bidang ilmu nih yang terkait dengan teori sibernetik. Yang pertama yakni ilmu biologi. Ilmu ini mempelajari tentang makhluk hidup dan cara sistem kehidupan bekerja. Dalam pembelajaran, ilmu ini menjelaskan bagaimana sih tubuh dan otak manusia merespon serta beradaptasi terhadap rangsangan luar untuk menjaga keseimbangan dalam diri manusia. Yang kedua yakni ilmu fisiologi. Ilmu ini yakni mempelajari fungsi dari setiap organ dan sistem pada tubuh manusia. Ilmu ini juga menjelaskan bagaimana sih sistem saraf, hormon, dan otak bekerja sama dalam menerima, memproses, serta memberikan respon terhadap informasi yang diterima. Yang ketiga yakni ilmu psikologi. Ilmu ini memfokuskan pada cara pikiran dan perilaku manusia bekerja. Dalam teori sibernetik, ilmu ini menjelaskan bagaimana sih manusia ini memproses informasi, mengatur perasaan, dan menyesuaikan tindakan berdasarkan umpan balik yang diterima. Yang keempat yakni ilmu informatika atau biasa disebut dengan teknologi informasi. Ilmu ini berawal dari konsep teori sibernetik yang awalnya berkaitan dengan mesin dan komputer. Ilmu ini menjelaskan cara informasi diolah, disimpan, dan dikembalikan, yang mirip dengan cara otak manusia belajar dan memproses data. Yang kelima yakni ilmu komunikasi. Ilmu ini mempelajari proses penyampaian dan penerimaan informasi. Dalam pendekatan sibernetik, ilmu komunikasi ini dianggap sebagai sistem pengiriman pesan atau input ya teman-teman, dan penerimaan umpan balik atau biasa disebut feedback, agar proses dari keduanya ini berjalan dengan efektif. Yang keenam ada ilmu sistem atau sistem kendali. Biasanya disebut dengan teori sistem kendali. Sistem ini merupakan dasar utama dari teori sibernetik. Ilmu ini menjelaskan bagaimana sih suatu sistem mengatur dirinya sendiri melalui umpan balik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bagaimana itu pada mesin, makhluk hidup maupun manusia. Untuk pelajaran untuk slide selanjutnya yakni tentang sibernetik orde pertama dan orde kedua. Teori sibernetik orde pertama dan kedua ini menjelaskan bahwa belajar adalah proses seseorang mengatur diri sendiri agar bisa memahami dan memproses informasi. Proses ini didukung oleh umpan balik sehingga seseorang bisa mengetahui apa yang perlu diperbaiki. Teori ini juga menggabungkan proses dari berbagai disiplin ilmu seperti sistem informasi dan perilaku manusia agar kita lebih memahami bagaimana sih manusia belajar serta menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu peran sibernetik dalam era digital. Pertama, konsep inti sibernetik seperti umpan balik, kontrol otomatis, dan komunikasi antar sistem menjadi dasar teknologi seperti AI, machine learning, dan IoT. Jadi, teknologi-teknologi canggih yang kita gunakan sehari-hari seperti asisten virtual, sistem rekomendasi, dan perangkat pintar di rumah kita, itu semuanya dibangun berdasarkan prinsip-prinsip sibernetik ini. Lalu yang kedua, sibernetik menyediakan kerangka kerja pengambilan keputusan berbasis umpan balik yang penting dalam AI. Contohnya, chatbot atau virtual assistant yang terus belajar dari respon kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Ketiga, machine learning itu belajar dari data dan menggunakan prinsip kontrol sibernetik dalam algoritma optimasi, seperti algoritma di Instagram atau TikTok yang mempelajari preferensi kita untuk menampilkan konten yang relevan. Terakhir, IoT terdiri dari perangkat yang saling terhubung dan berkomunikasi, di mana sibernetik memastikan koordinasi melalui kontrol otomatis. Contohnya, smart home yang mengatur lampu, AC, dan keamanan secara otomatis dan terkoordinasi. Jadi, sibernetik adalah tulang punggung teknologi digital yang kita nikmati setiap hari. Baik, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan teori sibernetik. Untuk kelebihan yang pertama, pendekatan menyeluruh terhadap sistem. Teori ini memberikan kesempatan untuk menganalisis sistem dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya sebatas komponennya.
Pendekatan semacam ini efektif dalam memahami fenomena yang rumit dalam aspek seperti biologi, rekayasa, dan sosiologi. Contohnya, dalam bidang biologi, teori ini berfungsi untuk menguraikan bagaimana berbagai organ tubuh saling berkomunikasi untuk mempertahankan keseimbangan. Untuk kelebihan yang kedua, menekankan pentingnya umpan balik dalam proses pengendalian. Prinsip umpan balik, baik positif maupun negatif, menjadi fokus dalam teori sibernetik. Umpan balik negatif berkontribusi pada stabilitas suatu sistem. Contohnya, seperti termostat yang mematikan pemanas saat suhu mencapai tingkat tertentu. Di sisi lain, umpan balik positif dapat menginspirasi perubahan atau pertumbuhan, seperti yang terjadi pada reaksi berantai. Untuk kelebihan yang ketiga, penerapan yang beragam. Prinsip sibernetik memiliki aplikasi di banyak bidang studi. Dalam bidang komputer, teori ini merupakan fondasi untuk pengembangan kecerdasan buatan dan robot. Dalam dunia manajemen, teori ini membantu merancang organisasi yang lebih efisien serta responsif terhadap perubahan. Untuk kelebihan yang terakhir, yaitu membantu pemecahan masalah secara sistematis. Teori ini menawarkan struktur yang solid untuk menganalisis dan memecahkan berbagai masalah dengan mengidentifikasi pola pengendalian serta komunikasi dalam suatu sistem. Lalu, untuk kekurangan teori sibernetik ini juga ada 4. Yang pertama, seringkali mengabaikan kualitas. Kedua, asumsi yang tidak sesuai. Ketiga, kurangnya penekanan pada isi. Dan yang terakhir, tantangan dalam penerapan untuk sistem terbuka. Untuk kekurangan yang pertama, seringkali mengabaikan kualitas. Teori sibernetik cenderung lebih memfokuskan pada aspek kuantitatif dan struktur dari suatu sistem. Seringkali mengesampingkan elemen manusia seperti emosi, nilai-nilai, atau motivasi yang sulit diukur. Untuk kekurangan yang kedua, asumsi yang tidak sesuai. Terkadang, model sibernetika membuat generalisasi yang terlalu simpel mengenai suatu sistem yang mungkin tidak relevan dalam realita yang lebih rumit dan dinamis. Contohnya, anggapan bahwa semua elemen dalam sistem beroperasi dengan rasionalitas itu bisa jadi salah. Lalu untuk kekurangan yang ketiga, kurangnya penekanan pada isi. Teori ini lebih memusatkan perhatian pada proses pengendalian dan komunikasi dibandingkan dengan isi atau arti dari informasi yang dipertukarkan. Ini dapat menjadi hambatan saat menganalisis sistem yang sangat bergantung pada makna, seperti dalam bahasa dan budaya. Untuk kekurangan yang terakhir, tantangan dalam penerapan untuk sistem terbuka. Meski efektif untuk sistem yang relatif tertutup, teori sibernetika ini mungkin menjadi kurang relevan untuk sistem yang sangat terbuka dan terus berinteraksi dengan lingkungan yang dinamis, sehingga sulit untuk mendefinisikan batasan sistem yang tepat. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Brandy. Halo teman-teman, kalian pernah nggak sih memperhatikan gimana sistem pembelajaran digital seperti Google Classroom atau Ruang Guru bisa langsung memberitahu nilai kuis kalian setelah dikumpulkan? Atau bagaimana guru bisa menyesuaikan cara mengajar setelah melihat hasil evaluasi kalian? Nah, semua itu adalah contoh nyata penerapan teori sibernetik dalam dunia pendidikan. Teori ini mengajarkan bahwa proses belajar tidak berjalan satu arah, melainkan bersifat interaktif dan saling memberi umpan balik. Yuk kita bahas lebih dalam bagaimana sih teori ini diterapkan serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam dunia. Yang pertama, dalam konteks pendidikan, teori sibernetik menekankan pentingnya umpan balik atau feedback dalam proses belajar. Nah, tujuannya ini adalah agar sistem pembelajaran dapat beradaptasi dan memperbaiki diri secara berkelanjutan. Ada juga penerapan teori sibernetik di sekolah, yaitu yang pertama, pemanfaatan teknologi dan umpan balik digital. Contohnya, platform e-learning memberikan penilaian otomatis. Sistem ini memberikan umpan balik langsung pada siswa agar mereka tahu kesalahan dan bisa segera memperbaiki. Yang kedua, ada pengawasan dan evaluasi berkelanjutan oleh guru. Nah, guru ini berperan sebagai pengendali sistem. Ia memantau hasil belajar siswa, kemudian menyesuaikan metode atau materi sesuai kebutuhan. Yang ketiga, ada perbaikan strategi belajar berdasarkan observasi siswa. Misalnya, ketika guru melihat bahwa sebagian siswa kesulitan memahami konsep tertentu, maka strategi mengajar diubah agar lebih efektif. Yang keempat, ada motivasi dan refleksi diri siswa. Teori sibernetik juga menekankan pentingnya self-regulation, yaitu kemampuan siswa untuk mengatur dan mengontrol proses belajarnya sendiri agar menjadi lebih mandiri dan adaptif. Walaupun teori sibernetik ini membawa banyak manfaat, ternyata ada juga tantangan dan batasan yang perlu kita pahami. Yang pertama ada fokus kuantitatif. Nah, di sini teori ini lebih menekankan hal-hal yang bisa diukur seperti nilai dan hasil tes. Namun, aspek kualitatif seperti emosi, nilai, dan makna sering sekali terabaikan. Yang kedua ada asumsi sistem sederhana dan tertutup. Banyak model sibernetik dianggap terlalu sederhana, padahal sistem pendidikan di dunia nyata sangat kompleks dan terbuka. Artinya, banyak faktor sosial budaya dan psikologis yang ikut memengaruhi hasil belajar.
Yang ketiga ada reduksionisme. Sibernetik kadang menyederhanakan fenomena kompleks hanya menjadi pola input, proses, output. Akibatnya, detail penting dan konteks unik dari siswa bisa terlewatkan. Yang keempat, perkembangan teknologi yang sangat cepat. Kini, AI dan robotika berkembang jauh lebih kompleks dibandingkan teori sibernetik awal. Oleh karena itu, teori ini harus terus menyesuaikan diri, tetap relevan dengan perubahan zaman. Yang kelima, masalah etika dan moral. Penggunaan sistem otomatis juga membawa tantangan etis, misalnya tanggung jawab terhadap bias algoritma, privasi data siswa, dan dampak sosial dari penggunaan teknologi pendidikan. Jadi, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa teori sibernetik sangat penting dalam dunia pendidikan modern karena membantu menciptakan sistem belajar yang dinamis dan adaptif. Namun penerapannya perlu disertai pemahaman etika, refleksi kritis, dan keseimbangan antara aspek teknologi serta kemanusiaan. Dengan begitu, teknologi tidak hanya menjadi alat tapi juga mitra yang membantu kita belajar dan berkembang bersama. Dan ya, see you next time.